Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Syabila Aulia Zahra dari PGSD 4B. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian lava. Nah, materi kita hari ini kita akan membahas segala hal-hal yang berkaitan dengan lava. Mari kita mulai. Di gambar sebelah kiri, kalian bisa lihat lava itu seperti apa sih? Jadi teman-teman, lava adalah lelehan batu magma pijar yang mengalir keluar dari dalam bumi melalui kawah gunung berapi atau melalui celah atau patahan yang kemudian membeku menjadi batuan beku yang bentuknya bermacam-macam. Bila cairan tersebut encer, ia akan meleleh jauh dari sumbernya membentuk aliran seperti sungai melalui lembah dan membeku menjadi batuan seperti lava roti atau lava blok. Bila sedikit kental, ia akan mengalir tidak jauh dari sumbernya dan membentuk kubah lava, dan pada bagian pinggirnya membeku membentuk blok-blok lava yang suhunya masih tinggi. Bila posisinya tidak stabil, ia akan mengalir membentuk awan panas guguran dari lava. Selanjutnya, sekarang kita akan membahas sifat-sifat lava. Lava yang kental cenderung memiliki sifat yang pertama, cenderung bergerak perlahan, tersumbat dan membentuk padatan semu yang menghalangi aliran. Yang kedua, cenderung menangkap gas yang membentuk kantong atau gelembung dalam bantuan ketika muncul ke permukaan. Lalu yang kedua ada lava encer yang cenderung memiliki sifat yang pertama, cenderung mudah bergerak, membentuk genangan, saluran, dan sungai batuan cair. Lalu yang kedua, cenderung mudah melepaskan gelembung gas ketika terbentuk. Nah, sekarang kita praktek membuat apa ya? Karena tidak memungkinkan untuk praktek membuat lava, mari kita membuat lava tiruan atau yang bisa disebut dengan lava lab. Nah, teman-teman, di sini udah ada sama temen aku ya, namanya Agis. Jadi yang pertama kita butuhkan adalah sebuah gelas plastik bening. Gelas seperti ini ya, transparan. Ukurannya terserah kalian, yang penting harus bening dan transparan. Seperti ini ya. Lalu yang kedua, kita membutuhkan minyak. Minyak di sini kita menggunakan minyak goreng, kalian bebas ya mau pakai minyak apa saja. Lalu bahan yang ketiga adalah air bening atau air putih secukupnya ya. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menuangkan minyak secukupnya ke dalam gelas plastik tersebut. Kita menuangkan minyaknya dengan hati-hati ya, jangan sampai tumpah dan berceceran kemana-mana. Kita tuangkan minyak 3/4 dari gelas tersebut. Minyaknya harus lebih banyak daripada airnya ya. Seperti ini. Nah, sebelumnya kita tutup dulu ya, supaya minyaknya tidak tumpah. Lalu kita tuangkan air secukupnya, harus lebih sedikit daripada minyaknya ya. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita lihat minyak dan air tidak bersatu. Minyaknya naik ke atas air dan sama sekali tidak menunjukkan bahwa minyak dan air bisa bersatu. Seperti ini ya, seperti di video ini. Lalu berikutnya bahan-bahan yang kita perlukan adalah yang pertama, percobaan minyak dengan air yang tadi. Lalu pewarna makanan, di sini saya mempunyai pewarna makanan berwarna merah dan biru. Bisa kita lihat sebelah kanan berwarna merah dan yang sebelah kiri berwarna biru. Lalu yang ketiga ada tablet effervescent. Nah, tablet ini yang akan membuat si lava itu naik. Nah, langkah selanjutnya adalah memasukkan pewarna makanan ke dalam gelas tersebut. Di sini saya menggunakan pewarna makanan berwarna merah. Kita masukkan secukupnya ya, cukup 5 tetes saja. Nah, setelah diberi pewarna seperti ini, pewarna makanan akan turun ke bawah ke air dan dia akan melewati minyak. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus, mari kita tambahkan lampu di belakang gelas tersebut. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, selanjutnya kita akan memasukkan tablet effervescent ke dalam gelas tersebut. Kita masukkan. Kemudian yang akan terjadi adalah terlihatnya sebuah atau beberapa gelembung
tersebut jika larut dalam air akan melepaskan gas CO2. Karena inilah saat tablet dimasukkan banyak air yang terikut ke atas juga. Jadi terlihat seperti lava yang sedang mendidih di dalam gunung berapi. Bisa kita lihat, gelembungnya banyak sekali ya. Nah, untuk percobaan yang kedua, di sini saya menggunakan dengan warna yang berbeda daripada warna sebelumnya, yakni warna hijau. Nah, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah memasukkan tablet effervescent yang kedua. Bisa kita lihat di sini, gelembung-gelembung air tadi mulai naik ke atas dan membentuk seperti lava yang sedang mendidih di dalam gunung berapi. Bagus sekali ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang percobaan kita kali ini. Pertama, kita memasukkan minyak dan air dengan komposisi minyak lebih banyak dengan tujuan agar nantinya reaksi akan terlihat lebih indah karena air akan terlempar ke atas melalui minyak. Minyak dan air tidak bisa bersatu dengan sendirinya karena air bersifat polar sedangkan minyak bersifat nonpolar. Kemudian, kenapa digunakan pewarna larut air? Karena pewarna tersebut hanya akan memberi warna kepada air saja, tidak kepada minyak. Lalu, mengapa kita menggunakan tablet effervescent? Karena tablet effervescent tersebut akan larut dalam air dan melepaskan gas CO2. Karena inilah saat tablet dimasukkan, banyak air yang terikut ke atas juga, sehingga terlihat seperti cairan magma atau larva sedang mendidih di dalam gunung berapi. Seperti itu teman-teman penjelasannya. Semoga bermanfaat ya. Dan di sini bisa kita lihat gelembung-gelembung effervescent tadi menjadi semakin lebih banyak dalam waktu yang lebih lama. Kita lihat seperti ini ya. Cantik sekali bukan? Atau lebih jelas seperti ini ya. Tablet effervescent semakin lama akan membuat semakin banyak gelembung-gelembung air yang terbang ke atas minyak. Jadi semakin cantik ya. Nah, teman-teman, terima kasih ya telah mendengarkan penjelasan saya dan melihat praktek saya tentang membuat lava lamp ini. Semoga bermanfaat ya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman. Sampai jumpa di praktek yang selanjutnya ya.